Ternyata Paman Jakub telah menikah dengan Putri Terusmata, putri yang sangat cantik dan kaya raya. Jadi kalau lomba storytelling tuh aku harus nulis naskahnya sendiri, habis itu referensinya juga dari berbagai macam page gitu ya, kayak dari buku atau nggak dari video, tapi itu nggak boleh copyright, jadi kayak kita harus bikin brand new gitu pakai bahasa kita sendiri. Liman nuridu summa ja'alna lahu. Cara saya memotivasi Caca untuk menghafal Quran itu menumbuhkan kesadaran bahwa Al-Quran itu sangat penting di dalam pedoman kehidupan dan juga menjadi bekal untuk di akhirat nanti. Kalau untuk tips and trick, menurut aku sih konsisten aja ya, soalnya daripada cepet-cepet ngafalin banyak ayat gitu, mendingan murojaah yang dulu-dulu tetapi nambahnya dikit-dikit gitu. Jadi kan lebih susah untuk mempertahankan hafalan daripada untuk menambah hafalan. Hai Bunda, namaku Kristanti, bisa dipanggil Caca. Umur aku 12 tahun dan aku merupakan siswa kelas 7 di Sekolah Cikalam Desa 1. Aku telah mengikuti lomba ESQ Young Speaker in Action dan aku telah meraih juara 2. Selama ini aku telah mengikuti lomba storytelling, murotal, dai cilik, puisi, setelah itu speech, and then satu lagi public speaking. Capaiannya rata-rata kalau yang murotal tuh juara 2, kalau public speaking juga juara 2, dai cilik pernah juara 1, habis itu puisi juga pernah juara 1. Kalau yang olimpiade pelajaran sekolah tuh biasanya juara 2 atau enggak juara 3. Juara 2 jatuh kepada Kristanti. Menurut aku yang paling aku banggakan adalah lomba ESQ Young Speaker in Action. Jadi di dalam lomba itu aku harus ngomong di depan banyak orang, jadi kayak public speaking competition aja gitu lah. Pesertanya di dalam kompetisi tersebut itu beragam sih, dari SD sampai SMA. Makanya tuh aku sangat bangga untuk mengikuti dan memenangkan kompetisi tersebut, karena pesertanya juga selain umurnya beragam juga dari Sabang sampai Merauke Indonesia, jadi kayak beragam banget ya. Banta pun bergegas ke istana. Ternyata Paman Jakub telah menikah dengan Putri Terusmata, putri yang sangat cantik dan kaya raya. Menurutku yang paling menarik dalam lomba storytelling adalah kita tuh harus acting di dalam lomba tersebut. Jadi kayak itu bukan teater, tetapi kayak bercerita gitu, tapi kita selain bercerita lewat kata, kita bercerita lewat emosi dan gerak kayak body language gitu. Alasan mengapa aku suka dengan kompetisi tersebut, selain aku bisa acting, aku juga bisa mengasah skill bahasa aku gitu. Jadi kalau lomba storytelling tuh aku harus nulis naskahnya sendiri, habis itu referensinya juga dari berbagai macam page gitu ya, kayak dari buku atau nggak dari video, tapi itu nggak boleh copyright, jadi kayak kita harus bikin brand new gitu pakai bahasa kita sendiri. About the father of modern optics. He is also known as a camera and telescope inventor. Yang aku memenangkan juara 1 tuh aku membawakan cerita tentang Ibnu Al-Haytham yang merupakan inventor kamera yang beragama Islam. Jadi pada saat itu juga masih awal-awal aku storytelling, jadi kayak aku tidak terlalu paham tentang makna storytelling, tapi lebih mending dari sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi kayak udah ada perkembangan lah. Selain itu pertama-tama aku lomba storytelling, tapi itu juga online, jadi kayak kita jaringannya harus maksimal. Habis itu kalau pas harus disubmit videonya tuh editingnya harus bagus gitu, soalnya kayak harus ada picture-nya gitu di samping-sampingnya kita untuk kayak lebih memperjelas isi ceritanya, kayak gitu sih menurut aku. The light goes to his clothes. The conclusion is Caca we can itu only see sosok yang mempunyai rasa keingintahuan yang kuat
dan dia akan terus bertanya sampai detil kalau dia memang belum mengetahuinya, serta mempunyai kegigihan di dalam mencapai sesuatu yang dia inginkan. Awal cerita saya tahu Caca suka storytelling pada saat dia ada tugas dari TK-nya untuk mempresentasikan sebuah cerita di depan audiens. Saya lihat kok dengan anak sekecil itu tanpa melihat buku lagi gitu di depan teman-temannya, itu dia bisa sudah mulai terstruktur alur ceritanya. The king of Banging Empire, the son of Prabu Namargoyo, and I will avenge my father's death by Kemudian di kelas 3 SD, dia disuruh mempresentasikan dai cilik, waktu itu ditunjuk dari sekolahnya. Nah, itu sudah mulailah dia bisa membuat skrip sendiri, kemudian dia bisa mengatur kira-kira apa nih temanya yang ingin dibawakan gitu. Nah, dari situ untuk storytelling saya pikir kayaknya dia bisa nih untuk storytelling seperti itu. Caca ini mempunyai kemampuan yang baik dalam hal daya ingat dan kemampuan bahasa atau komunikasi. Caca pertama kali ikut kompetisi pada saat dia playgroup. Kebetulan dipilih oleh sekolahnya di dalam perayaan hari besar agama Islam ya, karena sekolahnya waktu itu sekolah Islam. Jadi dia ada membaca puisi-puisi Islam, murotal, surat-surat pendek. Dalam mengikuti setiap kompetisi pastilah ya, nggak selalu menang, pasti ada kalahnya. Awal-awal itu sulit untuk memberi pengertian kepada Caca gitu, kalau seandainya dia tidak menang. Tetapi semenjak awal dia mengikuti kompetisi-kompetisi, kami sudah bicara bahwa menang atau kalah itu bukanlah suatu yang difokuskan seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nggak menang gitu. Tapi kamu dalam mengikuti kompetisi ini, kamu bisa mendapatkan hikmah pengalamannya. Pengalaman dari kita melihat di dalam kompetisi itu, misalnya kita melihat dari lawan-lawan yang ada, oh yang ini bagus, yang ini enggak. Jadi untuk kedepannya itu bisa buat pengetahuan tambahan Caca. Jadi nggak apa-apa, nggak harus selalu menang. Memang kekalahan ini kan juga kemenangan yang tertunda. Jadi dari situ dia harus terus belajar dan belajar lagi. Aku bermain piano sejak 3 tahun yang lalu, tetapi kalau vokal tuh aku sejak dari pre-K, jadi kayak dari playgroup gitu. Sebenarnya alasan mengapa aku tertarik dalam kegiatan tersebut, kalau piano tuh karena aku melihat mamaku suka bermain piano, jadi kayak aku pengen ikut-ikutan. Tapi kalau vokal tuh emang dari dulu aku tertarik di kegiatan tersebut. Jadi dari playgroup juga aku udah sering ikut paduan suara sama tampil di depan orang-orang itu. Kalau pertamanya vokal aku belajar sendiri, piano juga sendiri. Tetapi kalau sekarang aku sudah mempunyai guru di dalam les gitu. Nah, kalau untuk musik, sebenarnya dia dari kecil itu melihat kakaknya bermain musik, kebetulan kakaknya bisa gitar gitu. Dan dia terus kepingin main gitar sambil bernyanyi. Caca memang sedang berproses untuk menjadi hafizah, memang tidak mudah menjalani proses itu. Di kami, nilai agama itu memang mempunyai fondasi yang utama. Saat Caca sudah bisa berkomunikasi, itu mulai saya mengajarkan dari mulai huruf-huruf hijaiyah yang mudah-mudah, kemudian cerita-cerita Nabi gitu. Dan benar-benar yang memang awal dia sudah mulai
mengaji dengan ustazah itu saya lakukan pada waktu dia umur 3,5 tahun. Itu mulai saya mendatangkan ustazah ke rumah dan Caca menjalankan ngaji itu setiap hari. Pas pada saat pandemi itu kan tidak bisa untuk bertatap muka, tapi saya tetap menjalankan ngaji online. Tilka rusulu faddalna ba'dahum Sampai 'ala setelah selesai pandemi, dia sudah mulai kelas 6 dan mulai banyak kegiatan. Itu mulai saya kurangin intensitasnya, bukan tiap hari lagi. Tetapi jamnya saya tambahkan. Liman nuridu summa ja'alna lahu. Cara saya memotivasi Caca untuk menghafal Quran itu menumbuhkan kesadaran bahwa Al-Quran itu sangat penting di dalam pedoman kehidupan dan juga menjadi bekal untuk di akhirat nanti. So far kalau yang sudah hafal banget itu 4 juz, tetapi sekarang udah hampir mau 5 juz. Kalau awal menghafal Al-Quran dan umur berapa, sebenarnya kalau hanya membaca tuh dari sebelum umur 3 tahun. Tapi kalau menghafal surat-surat pendek itu tuh dari 3 tahun. Aku belajar dengan seorang ustazah yang memotivasi aku agar menjadi seorang hafizah. Selain karena agama itu emang fondasi kehidupan, aku juga dimotivasi sama orang tua aku. Jadi orang tua aku sudah mengajari aku cara membaca kayak Iqra gitu. Awalnya Iqra dulu, baru Al-Quran. Tapi Al-Quran tuh saat aku sudah ada guru ngaji gitu. Aku belajar dengan guru ngaji, aku disupport sama orang tua aku untuk menghafal surat-surat yang pendek sama untuk membaca huruf hijaiyah sih. Menurut aku kalau tantangannya tuh time managementnya, soalnya aku kan juga bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi aku juga mempunyai kegiatan yang lain, dan kegiatan tersebut memerlukan waktu yang banyak ya. Jadi harus schedule dengan sebaik mungkin. Kalau untuk tips and trick, menurut aku sih konsisten aja ya. Soalnya daripada cepat-cepat ngafalin banyak ayat gitu, mendingan murojaah yang dulu-dulu tetapi nambahnya dikit-dikit gitu. Jadi kan lebih susah untuk mempertahankan hafalan daripada untuk menambah hafalan. Jadi menurut aku sering-sering dengerin kayak audio gitu, atau enggak sering-sering buka Quran aja. Kalau untuk target, aku punya target hafalan. Aku ingin menghafal paling enggak 7 juz. Kalau untuk dukungan kedua orang tua aku, pertama tuh dari kata-kata, kedua dari finansial. Jadi kalau pertama kata-kata, biasanya orang tua aku suka memberikan support melalui kayak, kalau kamu hafal Al-Quran tuh benefitnya apa, habis itu kalau kamu ngikut lomba ini benefitnya apa. Jadi kayak aku juga termotivasi dengan kata-kata tersebut. Kalau finansial juga kayak ya pengeluaran gitu-gitu untuk les dan untuk lomba yang aku akan ikuti. Dukungan saya terhadap Caca atas bidang yang dia sukai, ya saya dukung. Kita kadang diskusi bareng, sebenarnya apa sih yang kamu suka dari sini. Nah, setelah tahu itu yang dia suka, saya kadang ngasih masukan. Menurut aku tuh orangnya yang disiplin, habis itu serius, pantang menyerah, kritis, dan konsisten. Nilai yang selalu kami tanamkan untuk Caca yaitu menanamkan kesadaran tujuan hidup, yaitu sehat, selamat, sukses lahir batin dunia akhirat, dengan meningkatkan ilmu, iman, amal, dan mengikut sertakan rasa syukur, sabar, ikhlas dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman, senang, dan bermanfaat. Kalau tentang cita-cita, setiap tahun pasti berbeda-beda. Buat tahun ini aku sih ingin menjadi
pembisnis. Kalau untuk hobi aku sih, aku suka membaca. Selain membaca buku, aku suka bermain tenis, habis itu berenang, belajar bahasa, bermain piano, dan berlatih vokal. Untuk lomba yang aku ingin ikuti, sebenarnya aku sudah ada persiapan dari bulan lalu, dan lomba tersebut merupakan lomba OSN bidang matematika. Dan juga kalau untuk tahun depan, aku ingin mengikuti kompetisi MUN. Saya berharap Caca mau jadi apa aja di masa depan itu terserah deh. Menjadi apa aja nggak masalah untuk saya, tapi yang saya terus ingatkan dia menjadi bermanfaat untuk umat, itu aja. Saat ini Caca sedang berproses untuk menjadi hafizah. Semoga Caca bisa istiqomah sampai dengan akhir dia bisa menyelesaikan hafiz 30 juz. Ini tidak mudah, banyak tantangan-tantangan di luar sana, banyak godaan-godaannya juga. Nah, itu yang saya selalu komunikasikan dengan Caca. Tips dari aku, pertama jangan takut mencoba, habis itu selalu rajin dan tekun, dan yang terakhir jangan lupa untuk meminta restu kepada kedua orang tua. Kalau boleh saya share untuk bunda-bunda sekalian, agar anaknya bisa berprestasi tanpa meninggalkan kewajiban dalam beribadah, yaitu memberikan pemahaman kepada anak untuk apa kita diciptakan oleh Allah di dunia. Berarti kan untuk beribadah. Dan yang kedua, melakukan komunikasi secara intens dengan anak sedari kecil. Jadi kalau kita berkomunikasi, kita jadi tahu apa maunya anak. Kalaupun kita nggak setuju dengan apa yang dia mau, kita bisa berdiskusi, kita kasih masukan. Nah, kalau kita sedang sedini mungkin sudah berkomunikasi dengan anak, kita bisa tahu bakat-bakat dan potensi dia ini apa sih dari kecil, sehingga kita bisa mengarahkannya secara optimal. Dan bukan tidak mungkin bagi ibu-ibu yang bekerja untuk intens tetap berkomunikasi dengan anak. Jadi adalah waktu yang kita sisakan sedikit untuk intens dengan anak-anak, mungkin di weekend. Jadi memang tetap ada komunikasi yang baik antara keluarga, ibu, bapak, dan anak.